Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil mesin learning saya yang berjudul Deteksi Penyakit Stroke yang dipresentasikan oleh saya, Muska Kabura Purnama, NIM A11 2023 15396, dan rekan Saya Arjuna Saputra dengan NIM A11 2023 15378. dan selanjutnya pembahasannya. Yang pertama, latar belakang. Stroke adalah kondisi serius saat suplai darah ke otak terganggu, menyebabkan kematian sel otak. WHO menyatakan stroke adalah penyebab kematian kedua di dunia atau 11% dari total kematian, dan penyebab utama kecacatan jangka panjang. Deteksi dini sangat penting untuk pencegahan dan intervensi cepat, namun mengidentifikasi individu berisiko tinggi seringkali menjadi tantangan. Proyek ini bertujuan mengembangkan model prediksi stroke yang akurat menggunakan kumpulan data rinci pasien. Data yang akan dianalisis mencakup identifikasi diri (ID), jenis kelamin, usia, kondisi medis, hipertensi, penyakit jantung, tingkat glukosa rata-rata, BMI, gaya hidup dan demografi, status menikah, jenis pekerjaan, tipe domisili, dan status merokok. Lalu kami membersihkan dataset yang berisi informasi kesehatan dan gaya hidup dimuat, nilai-nilai yang hilang atau NAN dalam kolom BMI diganti dengan nilai rata-rata BMI, kolom gender, dan nilai order dihapus karena jumlahnya sangat sedikit, dan kolom ID dihapus karena tidak relevan untuk prediksi melalui analisis parameter-parameter ini. Kami berharap dapat mengidentifikasi risiko stroke lebih awal dan berkontribusi pada penurunan angka morbiditas dan mortalitas stroke. Dan selanjutnya, urgensi. Yang pertama, beban kesehatan global yang masif. Stroke adalah penyebab kematian kedua di dunia atau 11% dari total kematian WHO. Penyebab utama kecacatan jangka panjang membebani individu, keluarga, dan sistem kesehatan. Kebutuhan deteksi dini mendesak. Kedua, keputusan deteksi dini mendesak. Banyak kasus stroke dapat dicegah dengan identifikasi risiko dan intervensi awal. Model prediksi kami yang memanfaatkan data atribut pasien rinci atau jenis kelamin, usia, riwayat penyakit, gaya hidup sangat krusial untuk mengidentifikasi individu berisiko tinggi sebelum serangan. Yang ketiga, potensi dampak positif besar. Sistem prediksi ini akan memfasilitasi tindakan pencegahan yang lebih terarah dan efektif, berpotensi menurunkan angka kematian dan kecacatan akibat stroke, meningkatkan kualitas hidup, dan mengurangi beban pada fasilitas kesehatan. Dan selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, mengembangkan model prediksi akurat, mengembangkan dan melatih model machine learning yang mampu memprediksi kemungkinan seseorang terkena stroke berdasarkan kumpulan data pasien yang tersedia. Yang kedua, mengidentifikasi faktor risiko dominan, menganalisis dan mengidentifikasi parameter atribut pasien atau jenis kelamin, usia, hipertensi, penyakit jantung, status merokok, dan lain-lain. Yang paling berpengaruh atau dominan dalam memprediksi risiko stroke. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran dan pencegahan dini, menyediakan alat atau dasar bagi profesional kesehatan untuk mengidentifikasi individu berisiko tinggi stroke secara proaktif sehingga memungkinkan implementasi tindakan pencegahan dan intervensi medis yang lebih cepat dan tepat. 4. Mendukung pengambilan keputusan klinis, memberikan informasi yang lebih baik untuk pengambilan keputusan klinis terkait penanganan pasien dan strategi pencegahan stroke di masa depan. Selanjutnya, hasil data sebelumnya before after masih dalam keadaan rusak dan kotor, jadi kami memperbaikinya dengan mengganti nilai-nilai yang hilang dan menghapus kolom yang tidak digunakan.
setelah kami mengimplementasikan data sebelumnya 72% dan setelahnya 91%. Dan selanjutnya dipresentasikan aplikasi. Yang dua hasil prediksi result berhasil based on the input data, the risk of stroke is low. Yang kedua prediksi result based on the input data, there is a high risk of stroke. Selanjutnya ingin dipresentasikan dengan rekan saya. Oke, baik, saya akan melanjuti presentasi dari teman saya. Sekarang kita langsung ke Google Colab-nya. Sebelumnya, di sini kami mengambil dataset dari Kaggle dan kami mengambil proyek orang di sini dan kami mengembangkan dengan cara menghapus dan menggantikan nilai-nilai yang kosong dan menghapus nilai-nilai yang tidak diperlukan. Oke, sebelumnya itu dari proyek orang mendapatkan prediksi sekitar 72%. Dan setelah kami bersihkan dengan metode kami, XGBoost dengan model SMOD, itu mendapatkan 93% akurasinya. Dan precisionnya 0,4, Recall 0,09, F1 score 0,16, dan Roach out mendapatkan 0,7771. Oke, sekarang kita mengimplementasikan langsung ke aplikasinya. Sini kita langsung ke aplikasinya. Sebelumnya kita tampilkan, inputkan usia umur 40 misalkan. Oke, tingkat glukosa rata-rata di angka 140. Indeks massa tubuh misalkan 25. Hipertensi, no, penyakit jantung tidak, jenis kelamin misalkan perempuan, pernah menikah ya, dan ini juga nggak penting. Oke, rokok misalkan kita pilih never smoke. Prediksi stroke. Oke, di sini mendapatkan hasil risiko stroke rendah. Oke, misalkan di umur 60 dan ini 45. Oke, jadi untuk prediksi stroke-nya rendah. Oke, sekarang kita mencoba yang usianya di atas 70, misalkan usia 70 tahun, tingkat glukosa di atas 150, misalkan 185, indeksnya kita memakai 45, dan hipertensinya kita memakai yes, penyakit jantung yes, jenis kelaminnya laki-laki, oke, prediksi. Oke, di sini dapatkan hasil berdasarkan risiko stroke yang tinggi, terdapat risiko stroke yang tinggi. Oke, jadi di sini itu ada dua hasilnya, hasil prediksinya. Yang pertama itu terdapat risiko stroke yang rendah, dan yang kedua itu terdapat risiko stroke yang tinggi. Oke, mungkin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.